Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan mengenai record atau rekaman di dalam algoritma. Oke, di beberapa bahasa pemrograman ada yang menyebut dia sebagai type, ada yang menyebut dia sebagai struct gitu ya. Intinya mereka semua adalah record. Nah, record itu apa sih sebenarnya? Dia merupakan satu tipe data terstruktur bentukan. Artinya ini bukan tipe data dasar seperti integer, char, boolean, bukan seperti itu, tapi merupakan tipe data bentukan yang dibentuk oleh si pemrogram, di mana data-data yang di dalamnya itu berasal dari tipe data dasar yang sudah ada. Jadi seperti itu. Nah, jadi record atau rekaman itu terdiri dari beberapa elemen. Elemen-elemen datanya kita sebut sebagai field. Nah, setiap field itu biasanya berhubungan dengan informasi tertentu. Contohnya nama, alamat, nomor telepon, kemudian gaji misalnya dan lain sebagainya. Nah, di sini antar satu field dengan field yang lain, atau satu data dengan data yang lain di dalam satu buah record, itu bisa memiliki tipe data yang berbeda-beda. Jadi tidak harus sama. Sehingga di sini sebenarnya record juga menyimpan banyak data, tapi bedanya dengan array adalah kalau array kemarin kita sudah lihat bahwa dia menyimpan data yang banyak namun homogen. Homogen ini artinya memiliki tipe data yang sama. Contoh, semuanya gaji, misalnya menyimpan 10 gaji, berarti kan tipenya sama-sama misalnya integer. Menyimpan 100 nilai mahasiswa, berarti sama-sama real. Menyimpan 1000 buah nama, berarti sama-sama string, misalnya seperti itu. Itu contoh array. Tapi kalau record, dia bisa heterogen. Heterogen itu maksudnya adalah tipe datanya bisa berbeda-beda. Misalnya dalam satu record itu bisa menyimpan nama, bisa menyimpan gaji, di mana nama itu string, sedangkan gaji tipenya adalah integer misalnya. Jadi seperti itu. Jadi bisa tipe data yang berbeda-beda. Yang penting sebenarnya dalam satu record mereka merupakan field yang menjelaskan suatu objek yang sama. Contohnya misalnya record pegawai berarti mungkin dia menyimpan nomor pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, kemudian gaji pegawai misalnya, jumlah jam kerja pegawai gitu ya. Jadi itu contohnya gitu. Tidak mungkin misalnya tiba-tiba di record pegawai kita ada sebuah data misalnya namanya tinggi alas gitu. Itu nggak mungkin. Karena tinggi dan alas itu misalnya itu adalah milik dari bangun datar segitiga misalnya gitu. Jadi itu tidak terkait gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau dipaksakan bisa-bisa aja sih gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu elemen record diidentifikasi dengan simbol. Jadi kita nanti memanggilnya dengan nama dari data yang kita simpan. Sedangkan kalau array itu diidentifikasi dengan indeks. Nah, oke, kita langsung aja lihat contoh record. Nah, ini adalah contoh record. Jadi, misalnya saya memiliki record mahasiswa, di mana record mahasiswa nantinya menyimpan data tentang mahasiswa. Nah, oke, jadi ketika membuat record itu sama seperti membuat array. Kita sama-sama deklarasikan kita sama-sama buat di bagian deklarasi gitu ya. Oke, dan diawali dengan type. Nah, kemudian setelah type kita buat nama recordnya. Nama recordnya bebas aja. Yang penting kalau menurut saya adalah meaningful. Artinya ini recordnya nyimpan apa sih? Kalau nyimpan data mahasiswa ya oke lah kasih nama mahasiswa. Jangan kasih nama misalnya sesuatu gitu ya. Jangan kasih nama misalnya type XXX gitu kan. Jadi tidak mencerminkan gitu ya. Sebaiknya mencerminkan data yang disimpan. Misalnya type mahasiswa, kemudian titik dua, ini tipenya adalah record. Jadi record, kemudian kurung buka. Kurung bukanya pakai kurung buka yang lancip ya, yang tanda lebih kecil. Kemudian apa saja data mahasiswa yang mau disimpan? Contoh, misalnya saya mau menyimpan NIM, mau menyimpan nama MHS, kode MK, nilai. Berarti saya akan tulis semua data yang ingin saya simpan. Nah, ini sama seperti membuat nama variabel biasa gitu loh. Cuman kalian kemas ke dalam record mahasiswa gitu. Nah, jadi di sini misalnya NIM integer. Kemudian nama mahasiswa itu kan string ya, karena dia teks. Kode MK misalnya string, karena misalnya MK001 gitu kan. Nilai real. Nah, jadi masing-masing dari field, ini yang kita sebut field ya, NIM, nama, mahasiswa, kode, MK, nilai, ini adalah field. Masing-masing dari field itu harus memiliki tipe data dan bisa berbeda-beda. Antara satu field dengan field yang lain dipisahkan dengan tanda koma,
Nah, kemudian untuk yang terakhir itu nggak ada tanda koma, melainkan langsung kurung tutup, kurung siku tutup. Nah, ini baru pernyataan untuk membuat record-nya. Nah, bagaimana kita bisa mengakses record? Kita harus memiliki sebuah variabel yang bertipe sesuai dengan record-nya. Misalnya, saya buat variabel namanya data MHS. Nah, data MHS ini nanti tipenya mahasiswa. Berarti data MHS ini bisa terdiri dari 4 field, yaitu NIM, nama mahasiswa, kode MK, dan nilai. Jadi seperti itu. Karena dia tipenya mahasiswa gitu ya. Oke. Nah, bagaimana untuk mengisi datanya? Nah, mengisi data kan kita tahu ya, kalau mengisi data dengan membaca dari pengguna, misalnya itu menggunakan read, maka di sini read. Nah, cara mengakses sebuah record adalah sebutkan dulu nama variabelnya. Jadi di sini sebutkan nama variabelnya yaitu data MHS. Nih ya, data MHS. Nah, tidak boleh hanya stop sampai data MHS. Karena di sini data MHS ini kan satu kesatuan record ya, atau kita anggaplah satu kesatuan objek gitu ya, objek data. Nah, dia terdiri dari 4 field. Field yang mana yang mau kalian baca? Misalnya kalian mau membaca NIM, berarti data MHS.NIM. Ini menggunakan dot ya, atau titik. Nanti kalau di bahasa pemrograman sih beda-beda. Ada yang pakai dot, ada yang pakai tanda panah gitu ya. Itu beda-beda. Kemudian kalau ingin membaca kode MK misalnya berarti data MHS.kode MK. Tinggal dipisah dengan dot aja antara nama variabel record-nya dengan field-nya. Jadi seperti itu. Ini adalah contoh cara membacanya. Nah, bagaimana dengan flowchart-nya? Sebenarnya flowchart-nya tidak jauh berbeda ya. Dimulai dengan mulai, kemudian ada deklarasi. Nah, di bagian deklarasi ini berarti kalian mendeklarasikan type mahasiswa, kemudian ini tipenya atau titik 2 record. Nah, kalian tinggal tulisin di dalam kurung ya, field 1 tipenya apa, koma field yang kedua misalnya nama MHS tipenya string, koma field yang ketiga kode MK tipenya string, dan field yang terakhir yaitu nilai tipenya real. Nah, oke. Kemudian buat sebuah variabel bertipe record-nya yaitu mahasiswa. Kemudian ya udah tinggal dibaca aja, membaca nilai. Ingat, nama variabelnya adalah data MHS. Kalau ingin membaca NIM berarti .NIM. Membaca nilai data MHS nama MHS. Membaca nilai data MHS kode MK. Dan yang terakhir, kalau ingin membaca nilai berarti membaca nilai data MHS nilai. Nah, kemudian selesai. Nah, jadi itu adalah flowchart dan pseudocode bagaimana contoh sebuah record yang sederhana dan bagaimana cara mengisinya. Oke, kalau misalnya kalian mau mencetaknya sih sama aja sih. Cetak itu pakai write ya. Kemudian misalnya kalau kalian ingin mencetak nama mahasiswa, berarti data MHS dulu dipanggil, kemudian nama MHS. Jadi seperti itu. Kalian nggak boleh kayak gini. Misalnya mau mencetak nilai, write nilai. Itu nggak bisa. Karena nilai ini berada di dalam record mahasiswa. Nah, record mahasiswa ini, nama variabelnya adalah data MHS. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah contohnya ya. Oke, sekian untuk contoh data record. Nah, di tutorial yang berikutnya saya akan mencontohkan bagaimana kalau misalnya ternyata mahasiswanya ada lebih daripada satu. Entah ada 10, ada 100, bahkan lebih banyak. Nah, itu kita akan simpan ke dalam array. Jadi kita akan memadukan antara record atau rekaman dengan array atau larik.